kita akan bahas materi virus ya. Dari sejarah virus berawal dari penyakit tabako mosaik pada tanaman tembakau. Pada tahun 1883, Adolf Mayer, seorang ilmuwan Jerman, menemukan bahwa tanaman dapat mengirimkan penyakit ke tanaman lainnya dengan cara menggunakan getah tanaman. Hasil dari penelitiannya ternyata tidak berhasil dan beranggapan bahwa penyakit itu disebabkan oleh bakteri kecil yang tak biasa dan tidak dapat dilihat di mikroskop. Kemudian, satu dekade selanjutnya, Dmitri Ivanovsky, ilmuwan Rusia, menggunakan Chamberlain atau penyaring bakteri menggunakan getah tanaman tersebut. Hasilnya, getah tetap menghasilkan penyakit mosaik. Ivanovsky beranggapan bahwa bakteri patogen yang sangat kecil atau zat kimia yang berasal dari bakteri menyebabkan penyakit tersebut. Lalu pada tahun 1897, Martinus Beijerinck, seorang botani Belanda, menemukan bahwa sesuatu yang menyebabkan penyakit mosaik tidak dapat dikultur di media nutrien. Dan Beijerinck menggambarkan bahwa partikel tersebut lebih sederhana dan kecil dari bakteri, dan ilmuwan yang mengungkapkan konsep virus. Tahun 1935, Wendell Sentry, ilmuwan Amerika yang memvisualisasikan virus dengan cara kristalisasi dan menamakannya tabako mosaik virus atau TMV. Selanjutnya ada ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran kecil dengan diameter paling kecil sekitar 20 nanometer dan paling besar sekitar 1,5 um. Yang kedua, pada umumnya virus dapat mengkristal. Yang ketiga, memiliki salah satu asam nukleat saja, yaitu RNA atau DNA. Yang keempat, virus dapat berkembang biak pada saat menumpang di sel makhluk hidup lain. Yang kelima, terdiri dari asam nukleat yang dilapisi oleh protein atau kapsid. Yang keenam, tidak mempunyai inti sel, membran, dan sitoplasma. Dan yang terakhir, ciri-ciri virus adalah aktif pada sel inang yang spesifik. Di sini ada bentuk-bentuk virus. Yang pertama berbentuk batang, yang kedua berbentuk polihedral dan bola. Contohnya virus yang berbentuk batang adalah TMV. Contoh virus polihedral adalah adenovirus, poliovirus, rhinovirus. Dan bentuk huruf T contohnya ada bakteriofag. Dan bentuk yang berbentuk bola contohnya ada HIV. Sekarang ke struktur virus. Virus memiliki struktur, yaitu yang pertama ada kepala, yang terdiri dari materi genetik atau RNA atau DNA dengan protein yang melapisinya atau kapsid. RNA atau DNA yang tersusun dapat berupa double stranded DNA atau contohnya adenovirus, papillomavirus, dan herpes virus. Single stranded DNA contohnya parvovirus. Double stranded RNA contohnya reovirus. Single stranded RNA contohnya coronavirus, picornavirus, dan flavirus. Bergantung pada tipe virusnya. Kapsid terdiri dari beberapa molekul protein yang bernama kapsomer yang berfungsi sebagai pelindung materi genetik, memberikan bentuk pada virus, dan menyediakan protein enzim. Selanjutnya, struktur virus ada leher, penyambung bagian kepala dan ekor, dan hanya virus bentuk kompleks yang memilikinya. Dan ada ekor, bagian yang digunakan untuk menancap pada tumbuh inangnya, terdiri dari selubung ekor yang digunakan untuk menginjak DNA ke dalam sel. Papan dasar yaitu tempat melekatnya selubung, dan ekor dan serabut ekor sebagai perangsang dan serabut ekor sebagai penerima rangsang dari jarum penusuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona dan bakteriofag. Yang pertama ada virus corona. Virus corona terdiri dari protein spike berbentuk menyerupai paku yang dapat berikatan dengan glikoprotein sel inang secara spesifik untuk memulai terjadinya infeksi. Dan di sini ada selubung virus. Dan di sini juga ada genom RNA virus.
Struktur bakteriofag adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepala. Kepala virus berbentuk polihedral yang di dalamnya berisi asam nukleat dan bagian luarnya diselubungi oleh suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Yang kedua ada kapsid. Kapsid merupakan suatu selubung yang tersebut atas molekul-molekul protein. Satu unit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Kapsid berfungsi memberi bentuk pada virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungan yang buruk. Yang terakhir ada ekor. Ekor virus berfungsi sebagai alat penginfeksi ke sel inang yang diserangnya. Pada bagian ujung ekor terdapat serabut ekor. Ujung serabut ekor merupakan penerima rangsang atau reseptor.